Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firin Amir. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul mengenai budidaya sistem tertutup, yaitu mata kuliah penggunaan lingkungan budidaya perikanan. Baik, selanjutnya kita membahas budidaya udang sistem tertutup. Budidaya udang sistem tertutup adalah penggunaan kembali air pembuangan dari hasil limbah atau kotoran pemeliharaan udang, yaitu melalui proses filtrasi pada petak-petak tandon. Filtrasi air dapat dilakukan dengan proses secara fisika, kimia, dan biologis pada setiap tahapan tandon air. Budidaya udang sistem tertutup. Tertutup konstruksi tambak kedap air diperlukan radiasi konstruksi tambak sistem tertutup. Yang pertama, unit tambak sistem tertutup terdiri dari petak pembesaran, tandon biofilter, tandon endapan, tandon karantina atau treatment, dan lain-lain. Penebaran benih bebas virus dan ukuran seragam ukuran PL12 atau takualin. Air media pemeliharaan steril, standar air beku menggunakan disinfektan yang mudah terurai dan risiko pencemaran lebih baik. Penumbuhan fitoplankton awal menjadi kunci bioindikator aplikasi yang tepat dan pengendalian selama pemeliharaan. Penggunaan pengaturan pakan yang standar, penggunaan feed and defeat yang risiko rendah atau tidak dilarang dan terprogram. Penggunaan perawatan yang tepat dan terkendali, penggunaan air dan lumpur secara periodik, pengendalian oksigen terkendali, oksigen minimal pagi hari 3,5 ppm, kendalian pH dan alkalinitas harian tidak terjadi guncangan yang mencolok, tidak lebih dari 0,5 ppm. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa pemeliharaan. Yang pertama, penyimpangan salinitas. Salinitas rendah berbahaya karena menurunkan oksigen, kekeruan pelapisan air, dan kematian plankton disebabkan hujan serta tambak berlokasi di darat. Antisipasi, tandon besar yang tertutup dari sungai, air permukaan dibuang melalui pintu air atau PFC. Yang kedua, penyimpangan oksigen. Oksigen terlarut terdekat dapat disebabkan karena kelekap dan plankton mati. Kekentalan air dan jumlah pakan sudah banyak. Antisipasi dengan pergantian air, penambahan kincir, mesin paru, dan sirkulasi. Oksigen terlalu tinggi karena fitoplankton terlalu pekat pada siang dan sore hari. Antisipasi dengan pergantian air, pengenceran, dan pengaturan jam operasional kinci air. Baik, lanjutan yang ketiga itu penyimpangan temperatur. Suhu rendah terlalu rendah pada musim angin timur atau selatan 26,5 derajat Celcius. Dampak nafsu makan menurun bisa kurang lebih 30%. Pertumbuhan tidak normal, banyak energi kalori yang hilang, udang banyak mati. Diantisipasi dengan kedalaman air minimal 1,3 meter dan penggantian secara sirkulasi. Baik, selanjutnya yang keempat, penyimpanan pH dan alkalinitas. pH rendah 7,5 dapat mengakibatkan nafsu makan udang berkurang. Alkalinitas buffer, pengendalian pH fluktuatif tidak stabil, udang mudah stres, lemah, pH tinggi hingga sampai kurang lebih 9,0 ppt. Nafsu makan udang berkurang, dampak risiko amonia muncul mendadak, udang bisa mati, alkalinitas tidak stabil. Yang kelima, mencegah dan mengatasi air jernih. Di awal pemeliharaan, penyimpanan air media diberi kapur 300-500 kg. Dan yang terakhir, bila air jernih akibat blooming tanaman air, lumut, ganggang, dan lain-lain, atau nyamuk, cacing, kromit, lakukan dengan pembuangan bertahap secara mekanis. Kemudian diberikan inokulan fitoplankton, bibit plankton, dan berikan pemupukan susulan sekitar 10% dari pemupukan awal. Baik, selanjutnya yang keenam, mengatasi air berbuih. Fitoplankton mati, air jernih miskin fitoplankton. Sebelum plankton mati terlihat partikel dalam air. Solusi, ganti air 15-20% dan pupuk dengan NPK, urea, TSP dengan perbandingan 4:2:1 kg atau 5.000 meter. Kelekap dicegah tumbuh di awal dengan saponin 5-10 ppm atau dijaga dengan ikan bandeng 20 gram per meter.
Ya mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.